5, 4, 3, 2, 1, action. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Seperti yang saya janji di konten sebelumnya, bahwa hari ini akan ada episode kedua dari Bicara Bareng Binder. Dan di episode kedua kali ini, saya kedatangan seorang narasumber yang juga merupakan salah satu idola saya di masa remaja saya pada saat saya memang sering menonton pertandingan-pertandingan sepak bola. Apakah itu pertandingan di Liga Indonesia atau juga pertandingan-pertandingan dari tim nasional Indonesia, yaitu Bang Perry Sandria. Selamat sore Bung Binder. Selamat datang Bang Perry ke Bola Bung Binder. Mantap. Ya, terima kasih Bang Perry telah meluangkan waktunya untuk hadir di episode kedua nih ya. Sama-sama Bung. Ya, bagi Bang Perry. Dan seperti yang tadi saya baru saja katakan kepada teman-teman, bahwa memang Bang Perry adalah salah satu idola saya. Karena saya ingat pada saat itu kalau bola sudah masuk ke dalam kotak penalti dan sudah ada di kaki Bang Perry, 99,9% itu gol, Bang. Nah, itu bagaimana caranya Bang Perry kok di usia mudanya juga sudah bisa mencetak begitu banyak gol? Ini semua kerja sama tim ya. Karena saya juga sebagai top skor, pencetak gol terbanyak juga, kalau tidak ada teman dalam satu tim, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga terus terang, saya juga bingung. Saya juga kok bisa jadi pencetak gol terbanyak di liga ini? Saya juga bingung nih ya. Gitu. Oke. Ya, karena memang dukungan dari teman-teman mempercayakan saya sebagai striker. Ya. Tugas saya adalah pencetak gol. Oke. Kata teman-teman, tugas lu Per, cetak gol. Ya. Yang lain nggak ada tugas. Oh siap. Itu rasa tanggung jawab saya itu besar sekali. Yes. Gitu ya. Dan kebetulan di satu tim itu saya punya teman-teman yang sangat mendukung. Oke. Ya, terutama Dejan Gulisovic, Ya. duetnya saya. Yes. Dan disupport dengan teman-teman dari tim di gelandang maupun Ya. di sayap. Yes. Jadi memang mereka itu memberikan bola-bola mateng, bola-bola enak. Ya. Kalau kata orang itu, kamu biasa makan mie, ini saya kasih telur sama ayam. Kamu tinggal enak kan ya. Ya. Nah, Dejan juga begitu. Dia sebagai pemain asing satu-satunya saya rasa ya di waktu itu di tim liga gitu. Yes. Ya. Dia adalah pemain yang tidak egois. Oke. Gitu. Ya. Dia pemain mendahulukan teman. Oke. Untuk lebih baik mencetak gol. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa Bang Perry adalah top skor dari Liga Indonesia pertama musim 94-95, dan pada saat itu Bang Perry bermain di Bandung Raya. Tapi di musim selanjutnya Bang Perry membawa klubnya menjadi juara, dan pada saat Bang Perry itu menjadi top skor, total golnya adalah 34 gol. Ya, betul. Ya, betul ya. Dan itu bertahan selama puluhan tahun. 2 dekade. Nah, 2 dekade itu bertahan teman-teman, dan baru bisa dipecahkan oleh pemain dari Bali United, yaitu Silvano Convalius. Betul. Ya, pada tahun 2017 dengan 37 gol. Betul. Kalau nggak salah. Jadi tidak mudah loh untuk bisa mencetak lebih dari 30 gol dalam satu musim kompetisi. Dan ini juga Bung Binder, saya juga pernah buat satu statement, apabila bisa mencetak rekor gol saya 34, tapi ini khusus pemain lokal ya. Iya. Sepatu emas itu akan saya hadiahkan kepada mereka-mereka yang bisa cetak gol. Tapi selama ini kan kalau bicara untuk lebih banyak gol untuk pemain lokal, saya rasa mungkin sedikit ya. Chance-nya. Chance itu dibilang lebih sedikit. Kenapa? Liga-liga sekarang tuh banyak dimumpuni oleh pemain asing. Oke. Jadi pemain lokal sendiri tidak punya kesempatan untuk bermain. Apalagi sekarang striker-striker yang ada di Indonesia itu terakhir itu kalau saya lihatnya sekarang ini generasi Bambang Pamungkas ya. Iya, betul. Setelah generasi Bambang Pamungkas selesai, nggak ada lagi gitu. Iya, Kenapa? betul. Sekarang ini masalahnya ditempatkan pemain asing, Iya. kan gitu. Coba saya juga pernah buat statement juga, gitu ya. Coba pelatih-pelatih dari pelatih asing ini kasihlah kesempatan bermain ataupun menit bermain buat striker-striker Indonesia, biar supaya mereka itu memperlihatkan inilah saya pemain lokal yang pemain striker yang memang benar-benar haus gol. Gitu. Betul, seperti ada Ramadan Sananta, betul. Ada Hoki Caraka, ada Dimas Derajat. Dan mereka ini kan kadang-kadang saya lihat juga menit bermainnya juga kurang. Kurang. Ya. Tapi Dimas Derajat saya melihat menit bermainnya sekarang mulai lumayan ya di Persib Bandung ya, walaupun dia juga kadang-kadang bermain di sektor penyerang sayap ya. Ya, saya rasa kalau pemain itu lebih banyak kasih menit bermain, saya rasa itu suatu modal buat mereka untuk menjadi pemain
top skor apa pemain Yeah. cetak gol terbanyak gitu loh dibandingkan dengan pemain asing. Kalau Yeah. kita kan dulu ada 3 pemain asing, Yes. ya kan. Gelandang 1, Ya. pemain belakang 1, striker 1, Yeah. gitu loh. Tiga-tiganya main. Tapi Yes. sekarang saya rasa agak berat ya, 6 Yeah. plus 2 Iya, ya. 6 kan? plus 2, betul. Nggak tahu musim depan nggak tahu bisa 8 plus 2 bisa aja, nggak tahu lah gitu ya. Jadi ya untuk pemain-pemain lokal sendiri saya rasa kalau bicara prestasi mungkin bisa agak jauh. Iya, agak sulit ya Agak sekarang sulit ini sekarang, ya. Walaupun kita tahu bahwa ada aja mereka di setiap klub kan. Ada. Ya kan, bahkan di Persis Solo ada juga yang namanya Arkan Kakak itu kan. Yang Betul. usianya memang masih sangat muda ya. Tapi saya pikir ya artinya mereka juga harus bisa bersaing. Ya kalau saya sebagai pemain liga sekarang gitu ya, pemain lokal, kalau saya nggak pernah dikasih menit bermain gitu, itu kayaknya hampa, percuma gitu. Akan sulit ya? Akan sulit gitu. Jadi ya bagaimana caranya biar supaya saya mendapatkan menit bermain, ya terutama yang kita asah itu ya dari kelemahan kita sendiri. Apa kelemahan kita? Kalau saya mungkin kalau di zamannya saya, orang-orang di zamannya saya mungkin kelemahan itu mereka latih sendiri gitu loh. Oke. Meskipun banyak juga omongan dari luar mau kemana, Iya, mau kemana, iya, mau iya, kemana. iya. Tapi semuanya itu nggak ada peduli karena itu buat diri kita sendiri. Betul. Jadi kelemahan itu ya, Betul. kelemahan itu yang dilatih supaya bisa mendapatkan tempat. Betul. Agar bisa bersaing dengan para Apalagi pemain sekarang lain. kan kita bersaing dengan di timnas ini ya. Iya. Pemain lokal bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi sekarang Iya. kan. Ya kita harus bisa kekurangan kita harus bisa latih, harus kita manfaatkan biar supaya kelemahan kita ini bisa lebih kita latih lagi. Iya, dan Supaya- dan dengan adanya pemain-pemain keturunan ini juga sebetulnya bisa membantu mereka kan. Betul. Ini padahal kesempatan buat kita pemain-pemain lokal ini gitu. Adanya pemain asosiasi, ya kita harus bersaing sama mereka. Iya, Ya betul. bagaimana bersaing ya itu tergantung dari diri kita sendiri. Iya, betul. Ya kalau kita udah dipanggil timnas, kebanyakan biasanya kalau udah dipanggil timnas, ya udahlah mau main mau enggak ya serahlah. Nggak bisa begitu dong. Iya, kan, iya, gitu. betul, Ya kan? betul. Iya. Ya kita harus bersaing gitu. Yes, betul. Kayak saya contohnya dulu, saya sebagai pemain cadangan timnas, senior saya Bambang Nurdiansyah dengan almarhum Ricky Yakub. Oke. Bagaimana caranya biar dari dua ini salah satu duduk, Oke. gitu loh. Oke. Yaitu dengan cara saya kan, Iya. oh berarti kekurangan saya ini. Kalau soal nama saya kalah, Iya. dan soal senior saya junior, kan gitu, udah pasti. Ya akhirnya kita bersaing bertiga. Akhirnya memang ada kesempatan, suatu saat ada kesempatan itu saya gunakan. Akhirnya salah satu duduk, gantian saya main inti. Ya, artinya kita lah yang harus meraih kesempatan itu Betul. ya. Dengan cara kita berlatih lebih keras lagi Betul, mungkin betul, ya. betul. Dan seperti yang tadi Anda katakan tentang pemain-pemain keturunan, sekarang kan sudah ada mungkin sekitar 15 ya. Dan Bang Peri melihat dengan hadirnya begitu banyak pemain keturunan Indonesia, impact-nya seperti apa sih ke timnas kita? Saya rasa adanya mereka pemain keturunan ini sangat membantu sekali ya, terutama di timnas ya. Jadi begini, mereka aja pemain naturalisasi ini yang punya darah keturunan, sangat kepingin banget dipanggil membela tim nasional. Ya kan? Itu baru namanya jiwa nasionalisme. Kalau saya lihat sekarang nih ya. Kepingin sekali, sedangkan pemain kita nih kadang-kadang dipanggil untuk tim nasional aja menolak. Saya juga bingung gitu loh, kok dipanggil timnas kok nolak kan gitu. Biasa alasannya apa sih untuk menolak? Ya mungkin salah satu alasan dari klub kali ya. Mungkin klub tidak mengizinkan, wah nanti kalau seandainya saya kasih ke tim nasional, terus dia bermain di tim nasional, dia cedera, kita juga yang bertanggung jawab. Ada bicara, terus masalah mungkin masalah alasan yang biasa lah, masalah uang atau yang lain-lainnya, mungkin itu ya. Tapi yang kita harus contoh, yang saya senang dari pemain asosiasi ini, rasa nasionalisme dia itu buat bangsa kita itu sangat tinggi sekali. Iya. Meskipun dia darah keturunan ya. Iya. Meskipun memang mereka lahir dan besar di luar ya. Iya. Tapi Ini sangat positif sekali gitu ya. ya ini sangat positif, artinya membantu timnas kita juga untuk bisa nanti mendapatkan prestasi dan progresnya kita bisa lihat juga sebetulnya sebelumnya di Piala ASEA U23 tuh. Ya contohnya nanti kalau sana di Piala Asia kemarin U23, kalau tidak ada mereka ini, mungkin kalau hanya pemain lokal yang main, saya rasa tidak sampai ke babak berikutnya.
Begitu juga dengan Piala Dunia sekarang ini kan, kualifikasi kalau tidak ada mereka-mereka ya kita nggak bisa. Nggak bisa, iya. Dan itu fakta. Itu fakta Betul. yang perlu kita terima, saya pikir. Dan nggak bisa juga kita anti. Yang ada kita dicemooh oleh tim Thailand, Malaysia, Singapura yang sekarang iri dengan kita gitu ya. Ya, ini benar. Mereka sekarang sudah iri loh. Dan Betul, mereka coba betul. untuk mengikuti langkah kita. Betul, betul. Jadi kalau dulu itu kita lebih sering bersaing di kawasan ASEAN, sekarang Bang Peri, timnas kita sudah bersaing di kawasan Asia. Nah, soal timnas kita, Bang Peri pernah menyangka atau enggak sih, atau pernah membayangkan nggak sih bisa masuk ke tahap seperti sekarang, mau lolos ke Piala Dunia? Ini kalau buat saya sih luar biasa banget ya, luar biasa. Sudah berapa tahun baru kali ini ya kita lolos, maksudnya ikut ke kualifikasi Piala Dunia ini. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada pemain naturalisasi gitulah yang membawa tim Indonesia ini bisa lah berkibar bendera kita gitu. Ya, bendera kita berkibar. Ya. Karena di luar ini selama ini bendera kita itu belum pernah berkibar gitu loh. Ya mudah-mudahan saya juga berdoa gitu ya. Mudah-mudahan timnas kita ini bisa lolos Ke Piala Dunia. Piala Dunia. Karena dulu saya masih ingat lawan-lawan kita bukan tim seperti Arab Saudi di Arab Saudi. Betul. Nanti kita akan berhadapan dengan Australia di Australia. Ya kan? Betul. Baru saja kita berhadapan dengan Bahrain. Kalau dulu kan lebih sering lawannya Betul. Thailand, Singapura. Ya, itu juga belum tentu menang. Itu juga belum tentu menang ya kita ya. Ya ini suatu kebanggaan lah gitu ya. Suatu kebanggaan. Suatu Ya, kebanggaan. dan wajar saya pikir kalau kita merasa bangga Ya. dengan apa yang sekarang tengah terjadi dengan progres timnas. Orang banyak bilang kepada saya, wah kalau pemain asosiasi Bang Peli yang ngelolosin ini nggak seru katanya. Ya kalau nggak seru, kenapa nggak seru? Justru saya bangga gitu loh. Saya bangga ada pemain asosiasi yang punya darah keturunan membela Indonesia. Gitu. Sedangkan kita pemain lokal nggak mau kadang-kadang masuk timnas. Oh gitu Bang ya? Ada orang nanya sama saya, ya iya. Nah itulah namanya manusia. Kita sebagai bangsa Indonesia, makanya dituduh nasionalisme kita kepada bangsa ini. Apa yang kita berikan? Kan? Mereka aja pemain naturalisasi jauh-jauh dari Belanda, ya kan? Mereka mau pengen banget jadi Iya. pemain timnas Indonesia kan? Gitu. Iya. Ini kan artinya bukan mereka bermain untuk klub, mereka bermain bagi timnas negara leluhur Betul, mereka. betul. Artinya mereka ini sebetulnya ingin menjadi bagian dari tim Betul. nasional Indonesia. Hmm. Apalagi ini mereka ada yang datang dari Amerika juga, itu si kipernya kan Martin Paes. Saya bilangnya kadang-kadang pemain naturalisasi ini orang bilang, saya bilang dia mau dari planet mana, mau dari manusia mana, mau dari mana negara mana, yang penting kalau dia memang untuk ngebela bangsa, kenapa tidak? Habis-habisan di atas Habis, lapangan. ya kan? Gitu. Masih bendera dia campuran ya. Kan? Iya betul ya. Oke, dan kita sekarang membahas Bang Peri tentang pertandingan yang baru saja dimainkan ya. 2 hari lalu ya, Ya. kan hari Kamis malam ya. Betul. Nah itu lawan Bahrain. Kalau saya sore hari ini masih ya tipis-tipis lah, nyesek, masih tipis-tipis lah, merasa kecewa dengan hasil akhir, bukan dengan perjuangan para pemain, tapi Betul. wasit itu yang bertugas. Nah, Bang Peri kan nonton pertandingan Betul, tersebut. saya Nah, nonton. pertama saya ingin menanyakan Bang Peri tentang permainan timnas kita lawan Bahrain itu. Kalau menurut saya sih, buat saya sih, Indonesia itu udah menang. Indonesia udah menang. Udah menang, gitu loh. Cuma ya, karena satu orang pemimpin ini, saya anggap itu Indonesia udah menang, gitu loh. Kalau melihat histori gitu ya, kita 7 kali pertemuan dengan Bahrain, 2 kali menang kita, 2 kali seri, kita 3 kali kalah. Terakhir yang paling menyakitkan kita kalah 10-0. 10-0 loh 10-0 pada saat itu. di negara dia. Ya, walaupun Gitu. pada saat itu ada dualisme kompetisi. Betul, ya. ada dualisme. Itu kan pada zamannya. Iya, Kalau iya. sekarang kan nggak bisa mereka menganggap, wah, makanya kayak media-media dari Bahrain sendiri kan mengefus mental dari pemain-pemain timnas. Tapi kan mereka belum tahu pemain naturalisasi ini kita dulu kalah 10-0. Iya, betul. Ya kan? Begitu main kemarin saya lihat, wah ini pasti kalah nih Bahrain. Oh, udah feeling saya duluan? Udah punya feeling. Baru main berapa menit itu Bang? Saya Peri bisa udah feeling? punya feeling gitu ya. Udah punya feeling ini pasti kalah. Karena apa? Kalau kekalahan Indonesia nih dibuat curang sama Bahrain, saya juga udah punya kepikiran. Ini pasti nanti dicurangin nih. Oh, udah kepikiran? Saya punya kepikiran. Kenapa? Rata-rata di Arab Saudi, negara-negara Arab itu tidak mau disaingin oleh negara-negara lain. Oh, Contohnya di begitu Asia Bang, ya. Oke. Karena apa gini? Bahrain kan sudah 2 kali gagal nih, 2 kali kesandung untuk kualifikasi Piala Dunia, iya.
Apalagi kemarin ketemu Indonesia kan. Iya. Mungkin dia punya pikiran, saya dulu bisa ngebantai 10-0, masa sekarang enggak. Nah, ini kan timnya beda. Ya kan. Saya juga kemarin juga sempat kaget. Begitu timnas turun, full tim saya lihat, kok Eliano nggak ada. Pemain baru ini kan. Saya berharap 2 pemain baru ini main. Ternyata si Miss aja yang main kan. Ternyata, ada pemain lokal nih si Malik. Dari mana saya tanya? Dari Persebaya. Saya nanya ke teman-teman dari Persebaya. Oh, Malik tuh yang satu-satunya pemain Persebaya yang paling konsisten dalam bermain gitu. Ya, sejauh ini ya. Sejauh ini. Ya. Tapi saya salut juga sama Coach Sintayong. Ya saya anggap dia memang benar-benar pelatih profesional, ya kan. Dia mainkan di babak awal. Oke, sebentar. Menyangka gak Malik Rizaldi akan main di posisi Saya juga itu? nggak tahu. Terus terang, karena apa si Malik ini kan nggak pernah dipanggil timnas. Pernah panggil sekali tapi hanya main sebentar. Gak Ya, pernah sebentar. starter dia. Udah tuh balik lagi. Iya. Nah, apalagi event yang wah gengsi banget nih kan. Betul, main away. Kelas dunia kan. Iya, gitu. betul. Saya lihat kemarin Malik ya sudah bagus bermain bolanya, sudah mulai ada beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Sayang waktu menit ke-9 atau Cedera menit ya. Kena kepala ya. Iya. Mungkin babak kedua turun tidak dipasang oleh Sintayong, Iya. karena itu juga memang setiap pemain selalu ada cedera Pak, ataupun dia ada robek di mana pasti itu mengganggu konsentrasi. Berpengaruh juga ya. Pengaruh. Nah, begitu masuk babak kedua saya lihat wah ini pasti ada keunggulan satu ini. Oh, Gitu. udah feeling. Udah feeling. Pokoknya semua saya main feeling aja. Karena naluri ini Ya, kan naluri, masih ada iya gitu ya. betul. Saya tidak lama ngomong cerita begitu, bener 1-0 gitu kan. Wah ini kayaknya, jadi saya Dan tuh golnya Bahrain bagus juga loh itu. ya, saya juga gol pertama juga bagus ya. Iya. Saya juga agak gelisah. Wah jangan-jangan nih kayaknya nggak bener juga nih nanti akhir menit bilang. Karena apa gini? Karena pengalaman kita Oh, pada saat Indonesia unggul 1-2, Bang Peri udah feeling? udah feeling. Padahal kan sudah masuk injury time ya, itu. saya itu kan rasa-rasa nggak enak gitu. Saya langsung berpikir jangan-jangan ini bisa-bisa kayak zamannya eranya almarhum wasit siapa dulu yang perlu kontroversial dulu zaman-zamannya Galatama ya. Oke. Ya jangan-jangan bisa pasang badan dia nih kan. Saya lihat taman menit, wah 6 menit saya bilang. Wah ini nggak jelas nih. Akhirnya kan menit ke-98 kita kemasukan. Iya betul. Begitu saya di rumah teriak aja udah. Betul kan saya bilang, bener dikerjain. Aduh gue bilang. Jadi kita dibilang dirampok, kalau saya bilang dirampok nggak? Kayaknya menyakitkan gitu loh ya gitu. Pokoknya nggak bisa dibilang lah gitu loh. Pokoknya kalau ketemu di mana ya saya bilang kepingin nabok. Kesel ya kan? Karena itu di depan mata kita loh itu 3 poin. Ya karena gini, karena Bahrain itu tidak mau kalah sama, nggak mau dikalahkan gitu. Nggak mau dikalahkan. Karena dia sudah 2 kali gagal ikut Piala Dunia ini. Iya, gitu. dari kualifikasi. Dari kualifikasi. Jadi jangan sampai yang ketiga ini, apalagi yang nanti ngalahkan tuh Indonesia lagi kan gitu. Malu juga Malu mereka. lah gitu. Malu juga. Nah, jadi ya masalah untuk kedepannya kita tahu sampai kiri lah masalah kita kalah sama Bahrain. Iya. Yang kita pikirin sekarang kita fokus ke lawan Cina. Ke lawan Cina. Ke Ya lawan oke, Cina. yang lawan Bahrain ini yang Bang Peri melihat kekurangan dari permainan timnas kita sebetulnya apa sih? Kekurangan sebenarnya dari lini belakang ke lini tengah tuh kerja sudah bagus di kemarin juga saya mudah-mudahan Tom Haye main ini. Iya ya, bagus dia main. Dia kasih Tadinya satu assist. Ya, tadinya Natachon dengan Ivar juga bisa main. Ivar kan gitu. Karena 2 orang ini waktu lawan Australia karena mengandalkan kekuatan. Iya. Karena ini mudah. Betul. Ya kan? Tapi kalau sang profesor ini kan dia bermainnya memang visinya itu dia memang bagus. Dia bagus. Apalagi dengan caranya dia. Saya juga bingung dia sebagai gelandang untuk memberikan umpan malah dia dekati pemain lawan. Iya, kok Rupanya seberani itu ya? Rupanya saya baca apa maksud dia ini kan? Rupanya dia membawa bola itu mendekatin lawan biar supaya teman kosong ini. Itu rupanya. Dan itu terjadi. Itu terjadi kemarin. Yang si strike dapat bola. Betul gitu. Iya, benar nah, juga jadi ya. kita tim kita ini di bawah sampai gelandang ini bagus kerja. Mereka disiplin. Cuma untuk penyelesaian akhir kita masih kurang. 3 kali pertandingan Rafa cuma hanya 1 gol strike. Iya, 1 gol ya. Ya mudah-mudahan besok-besok kita lawan China. Ini ya depan ini ya, lini depan ini. Lini Jadi depan. menurut Bang Peri belakang ke tengah oke. Oh, udah oke. Depan ini ya. Ya ini finishingnya. Finishingnya Ya. ini. Nah, Bang Peri kan striker kan lama main Ya, untuk timnas juga. Ya.
kalau nggak salah mencetak gol di AFF juga, terus mencetak gol di babak kualifikasi Piala Asia ya. Betul. Kalau nggak salah juga pernah ya. Sebetulnya striker itu kalau dapat bola, oke, anggap aja masih di tepi kotak penalti. Pikirannya apa sih? Iya betul. Apa pikirannya apa? Ini dapat bola nih. Ya kan, apa dia langsung aja dia hajar shooting? Atau memang dia harus delay? Atau pengambilan keputusannya itu harus seberapa cepat sebetulnya? Yang pertama, keputusan kita harus cepat. Nah, seberapa cepat itu Bang? Maksudnya ini detik. Kalau saya hitungannya detik. Karena ada kesempatan di mana saya pegang bola, sekian detik ini saya harus bisa cetak gol. Dan peluang itu harus saya buat gitu loh. Dan satu, saya harus bisa menempatkan posisi saya di mana sebagai striker. Jadi harus mencari ruang. Betul. Gitu. Biar supaya dari sayap ataupun gelandang ini tahu di mana posisi saya waktu dulu main. Oke, jadi artinya bagi seorang striker harus mencari ruang terbuka untuk mendapatkan suplai bola itu. Betul. Seperti yang strike lakukan itu. Betul. Yang lawan Bahrain yang dia cetak gol, kan dia mendapatkan ruang terbuka kan? Nah, itu kan hitungannya per detik. Langsung dia shooting itu. Langsung dia pressing, Ya langsung dia placing gol. Nah, situ kita harus hitung-hitungan dengan waktu kalau striker. Gitu. Jadi striker itu sebenarnya tugasnya itu bukan hanya saya itu harus pencetak gol, tidak. Dan juga dia juga bisa pengumpan gitu. Nah, kalau saya lihat Stroke Rafa kemarin, dia tipe strikernya itu seperti striker liar, bukan tembok gitu. Dia selalu mencari bola, dia turun ke bawah, kadang-kadang dia melebar ke samping. Saya rasa pos yang dia tinggal itu dia harus lihat. Kalau andaikan pos saya harus ditinggal sama dia, ada nggak orang mengisi gitu. Kalau tidak ada orang mengisi, lebih bagus saya stay sebagai tembok. Saya rasa itu lebih berbahaya lagi kalau dia striker sebagai tembok. Karena apa? Karena ya mungkin masih muda kali ya. Dia punya tenaga, lari sana, lari kemari. Sebenarnya kalau buat saya itu Rafa itu membuang-buang tenaga gitu loh. Dia harus pinter sebagai, makanya kenapa saya bilang rata-rata itu striker harus pinter dan harus cerdik gitu loh. Kalau kita tidak mempunyai itu, kita nggak bisa buat gol. Begitu. Dan cerdiknya satu, kita mendapatkan lawan pemain belakang yang kuat. Ya kita harus pinter dong. Ya, bagaimana caranya ya, nih? Betul. Setidak-tidaknya saya buat usil gitu ya. Usilnya itu ya biar supaya dapat penalti. Iya. Apalagi nanti kan kita lawan Jepang. Itu kan dia Jepang defense-nya gila itu. Nah, iya. Dan satu kelebihan Rafa itu, satu dia punya kecepatan dan shooting. Itu yang harus dia gunakan. Shootingnya keras loh dia. Shooting power dia ini bagus loh. Nah, kenapa nggak beliau dia gunakan itu? Power itu, yang dia seperti yang dilakukan lawan Bahrain. Betul. Karena gini ya, saya dulu sebagai striker nih, apa kelebihan saya ya? Rupanya kelebihan saya itu, saya pikir, oh iya saya punya kecepatan, saya punya shooting keras, kenapa nggak saya gunakan? Iya. Itulah senjata saya. Iya, gitu. betul. Ketemu saya pemain belakang yang kuat, yang besar, kelemahan orang besar kan langkahnya itu pendek. Iya, betul. Itulah yang saya gunakan. Gunakan speed. Nah ini harus bisa benar-benar kelebihan si Rafanya harus dia manfaatkan itu. Gitu. Jadi lawan Bahrain ini sebenarnya tadi Bang Peri bilang seharusnya kita menang ini ya. Artinya Bang Peri masih menganggap kemenangan bagi Indonesia. Kemenangan bagi Indonesia. Cuma ya itulah. Karena kesel juga kalau kita inget-ingetin ya. Saya bukan kesel lagi kalau saya ada yang bisa saya banting di rumah gitu loh. Jadi ya kita harus belajar juga dari situ gitu. Bagaimanapun yang namanya tuan rumah tuh dia bisa membuat cara apapun bisa dia buat. Iya, jadi gitu saya sering katakan Bang Peri dan juga teman-teman sudah tahu faktor non teknis ini bahaya banget. Bang Peri sebagai pemain pernah ada pengalaman nggak sih di pertandingan internasional seperti lawan Bahrain itu? Pernah. Waktu itu saya meskipun itu internasional tapi kita waktu itu Piala Winners ya. Oke, Piala Winners. Waktu itu Piala Winners, waktu itu Masteran Bandung Raya kita main di Cina Hong Kong. Oh, level klub tapi internasional. Oke, main di Hong Kong. Waktu kita buat gol, saya nih bawa bola, terus terang saya bawa bola, saya bisa lewatin 4 orang sampai ke kotak penalti. Saya jelas-jelas itu dipelanggar di kotak penalti, diambil setengah tiang. Jelas-jelas, tapi itu nggak penalti. Justru teman kita yang namanya Sudirman atau siapa yang kena kartu merah. Oke. Dia kan sebagai kapten. Iya, kalau nggak salah si jenderal, dia protes, dia kasih kartu merah. Oh, langsung kartu merah? Kartu merah langsung. Padahal protes? Iya. Setelah itu kita banyak menyerang. Nah, begitu dia serangan balik, dia buat kesalahan, offside nggak diangkat apa enggak. Akhirnya kita kalah 4-2. Kita protes nggak digubris sama mereka. Nah, itulah di situ kita ngeluapin kemarahannya gitu. Dan yang kedua juga waktu zaman saya junior ya, waktu pelajar Asia itu kan termasuk internasional juga. Iya.
pelajar Asia waktu lawan Korea kalau nggak salah kita juga dikerjain. Dikerjain juga ya? Ya di luar, maksudnya di kandang mereka? Bukan di kandang mereka, ada di suatu waktu itu main di netral mana? lah ya, Ya netral gitu. Tapi tetap aturan tenis itu emang aduh susah ya. Apalagi kalau main luar ya. Oke, ini kan China tuan rumah lagi nih. betul. Nah, menurut Bang Peri, peluang dari timnas kita seperti apa lawan China? Peluang kalau saya lihat dari pertandingan dia beberapa kali kalah, lawan Jepang dia kalah 7-0, ya lawan Australia dia 3-1 Kalah, ya gitu. Kalau dibilang istilah kata orang Indonesia, oh ini lumbunggul ini. Ya, lumbunggul. Tim betul. lumbunggul. Tim lumbunggul. Tapi kita tidak bisa meremehkan soal itu, ya kan. Tapi bagaimana juga kita harus tetap berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan lawan Cina. Karena apa? Tipikal Cina ini permainannya cepat. Karena orangnya kecil, gitu lah. Fisik ya paling utama dia menang. Fisik juga kuat. Ya. Dan saya rasa di media-media Cina itu banyak menghantam masalah mental nih. Jadi istilah kata ini kayak perang mental gitu loh. Sekarang pertandingan ini. Bahwasannya nanti akan diprotes dua pemain timnas Indonesia, Eliano dan Yes. Ini diprotes tidak boleh main, kan gitu. Ini kan udah termasuk mental nih kan. Iya, Ya. Saya rasa itu tidak Cywar. Rasa tim-tim anak-anak Indonesia ini Garuda Muda ini tak usah pikirkan soal itulah. Ya, saya setuju. Anda katakan Garuda Muda. Ya. Karena banyak pemain muda. Betul. Padahal ini senior loh. Usianya kan paling muda. Paling tua Harto Maye. Enggak, paling tua Jordi 32. Sisanya semua paling 29, saya lupa Sandy kalau nggak salah, atau Tom Haye 29. Betul. Ini Garuda Muda cocok ya. Cocok. Ya saya rasa lawan tim Cina mudah-mudahan ya bukannya kita artinya nggak boleh diremehkan juga. Nggak boleh diremehkan. Yang apa pasti, kuncinya seperti apa bagi timnas Indonesia? Kuncinya besok mereka itu buat Garuda Muda kita ini ya mereka harus kompak, baik menyerang maupun bertahan, ya kan dalam melawan Cina ini. Bila perlu menit-menit awal kalau anak-anak Garuda Muda ini bisa cetak gol. Karena apa? Lawan kalau sudah kebobol duluan, kita bisa cetak gol duluan. Saya rasa itu down buat mereka. Mental mereka udah down duluan. Apalagi main di kandang sendiri. Ya, apalagi mereka juga kan, saya lihat untuk perjalanan mereka ini dari Australia ke Cina nanti lebih jauh. 16 jam kalau nggak salah. Lebih jauh mereka. Ya, ini harus kita bisa manfaatkan dengan kondisi yang kayak begini. Dan mudah-mudahan besok seorang Eliano bisa bermain ya. Saya juga lagi menunggu dari awal dia main. Kemarin saya pikir lumayan lah. Kemarin main cuma beberapa menit. Dua kali dia kasih umpan yang akurat. Ya ada yang bagus tuh ya. Oke, jadi kalau feeling Bang Peri sekarang gimana? Tadi kan feeling wah lawan Bahrain nih hati-hati kalau bisa feeling dikerjain. saya sih bisa kita ambil 3 poin. Karena apa gini? Karena selama ini kan kita 3 kali bertanding mendapat 3 poin. Di 2 di kandang kita draw, 1 kandang di GBK kita draw 3 poin. Mudah-mudahan lawan Cina kita bisa ambil 3 poin. 3 poin. Saya rasa kalau itu bisa diambil, kemungkinan besar kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ke Piala Dunia, Bang. Apalagi nanti ini buat Bahrain, terus terang nih, kita bicara Bahrain lagi. Ini pasti ada karmanya nih nanti buat dia. Iya, buat Bahrain ya. Saya pasti. juga yakin. Iya, pasti. Dia nggak berpikir kalau dia tuh main ke GBK nanti. Itu kan. Kalau perlu kita hadir nanti. Ini pasti ditunggu. Ini pasti ditunggu oleh supporter kita. Coba aja lah pasti. Ini karma buat dia. Ya, ini karma gitu. buat dia. Dia lupa bahwa dia masih harus datang ke Indonesia juga. Nah, kalau soal peluang, ya memang sih peluang untuk menang kita ada, tapi tetap kita kan nggak bisa ngeremehin China ya. Oke, terakhir sebelum kita menutup ini, Bang, saya ingin menanyakan Bang Peri tentang taktik atau juga strategi dari Sintayong, karena kan sudah lebih dari 3 tahun ya menjadi pelatih ya. Nah, kalau dari Bang Peri melihatnya seperti apa sih taktik dan strategi dari Sintayong dari beberapa pertandingan lah, mulai juga dari Piala Asia Senior lalu tuh di bulan Januari. Saya itu mengikuti dari awal sampai sekarang ya. Dari awal? Iya, dari awal. Dari awal Sintayong menjadi pelatih? Betul. Oke. Saya perhatikan beliau. Saya ini juga, saya bingung masalah taktik dan strategi dia ini bingung karena ya. 3-4-3 kadang-kadang orangnya, kalau di pelatih-pelatih kita kan selalu konsisten dengan pola ini kan gitu. Kalau dia kan suka berganti dengan 3-4-3 dia biasa pakai, tapi orangnya itu beda-beda. Kita kadang-kadang besok main timnas Indonesia pemainnya pasti ini.
Tahu dia beda. Kayak kemarin, saya aja nembak depannya pasti Eliano, Rafa, Marcelino. Tahu muncul seorang Malik. Dan mainnya bagus. Untung bagus. Gitu loh. Tapi tetap Sintayong itu saya anggap dia itu pelatih profesional. Dia berani gitu loh. Dan memang hasilnya memang bagus. Memang saya rasa memang pelatih Eropa memang semuanya begitu kali ya. Iya. Jadi mungkin dia lihat lawan juga. Mungkin lawan si ini saya harus tetap pola ini saya pakai segini tapi pemainnya saya harus rubah. Mungkin ya. Iya. Strategi bisa berubah-berubah tergantung lawan. Betul. Kan tidak mungkin pemain tua harus ketemu pemain tua. Pemain tua harus bertemu dengan pemain muda. Karena apa? Yang dibutuhkan pemain muda itu lah untuk lawan pemain tua itu kekuatannya gitu. Sedangkan pemain tua mungkin soal fisik kalah dengan pemain muda. Ya, kalau teknik oke. Fisik. Jadi ada penggabungan ini yang dia lakukan. Jadi penggabungan ini yang dilakukan sama Coach Sintayong ini dampaknya positif, bagus banget gitu loh. Positif ya Bang. Soal fisik saya rasa kemarin semua sebelumnya kan yang diributkan kan soal fisik. Iya, nah ya kan? Artinya pada saat awal-awal Sintayong juga menggeber latihan fisik, banyak protes kan banyak protes. Banyak protes waktu dari pemain timnas ya. Iya. Terutama dari pemain lokal. Wah, latihannya begini. Justru yang harus dibenahi sekarang di tim nasional ini sebelum naturalisasi masuk, beberapa naturalisasi masuk, memang fisik dari pemain lokal sendiri memang lemah. Itulah yang diutamakan oleh Sintayong, fisik dulu diutamakan. Contohnya begini waktu eranya saya, waktu zamannya pelatih Polosin. Iya, Polosin itu gawat katanya. Rata-rata pelatih Eropa Timur itu kan identik dengan fisik. Nah, jadi selama saya 3 bulan waktu itu di timnas TC untuk persiapan SEA Games, yang dilatih dia itu bukan teknik, malah fisik. Daripada teknik itu mah berapa persen daripada fisik. Gitu. Fisik digeber. Betul. Nah, waktu kita main di SEA Games, kita main bola nggak punya teknik. Dan ya, main bola tuh lari kayak apa ya? Kayak saya ini kayak bukan kalau robot masih bisa ya. Iya. Maaf nih ya, seperti binatang babi hutan gimana sih? Lurus saja main bola. Jadi nggak punya teknik. Sampai kita ke final, kita juga nggak nyangka kalau kita itu masuk ke final waktu SEA Games. Nggak pernah menyangka ya. 91 dan Bang Peri bersama timnas dapat medali emas. Betul. Waktu itu kita ketemu tim supportnya Thailand. Itu benar-benar saya bilang kualitas Thailand benar-benar tuh. Waktu itu timnas. Tapi dia bingung dengan permainan kita gitu loh. Ini bola kemarin dikejar, nggak ada capeknya gitu. Ya alhasil memang kita menang adu penalti. Menang adu penalti ya, berhasil dapat emas. Contoh juga begini. Di liga sekarang kita ini, ya maaf nih ya, di liga sekarang kita ini, pemain lokal untuk main 90 menit itu tidak sampai. Belum sanggup ya? Yang saya lihat hanya 75 menit itu udah maksimal. Udah maksimal, ya kan gitu. Ya sekarang ini kan di dalam olahraga apapun yang dibutuhkan adalah fisik. Paling utama itu fisik. Iya, fisik harus kuat. Apalagi di sepak bola. Kalau fisik kita tidak punya, yang namanya latihan taktik dan strategi itu nggak jalan. Nggak bakal jalan. Apalagi taktik. Itu nggak bakalan jalan. Kenapa? Kalau tanpa fisik. Itulah sebenarnya yang dituntut oleh Sintayong itu diutamakan fisik. Dan itu berhasil sebetulnya. Ya, sekarang lihat. Iya. Ya kan? Iya. Sekarang lihat. Dan bahkan kemarin waktu ada pergantian pemain, pemain yang masuk pun bisa sedikit banyak nyetel gitu. Betul. Ya kan, dan saya melihat Sintayong ini adalah pelatih yang memang mengambil keputusan demi kebutuhan tim ini, Bang. Betul. Bukan artinya saya adalah teman dari Sintayong, tapi saya mengatakan ini secara fair. Ya kan, Bang Peri juga mengatakan bahwa pada saat kita mengira dia akan memainkan si A, ternyata dia memainkan si B, dan ternyata jalan. Pada saat kita berpikir dia akan main bertahan, dia bisa main menyerang Arab Saudi. Kita bingung. Ya kan? Nah itu karena artinya apa? Sorry, Bang Peri melatih juga. Melatih juga. Oke. Nah kalau bagi seorang pelatih, kalau berani melakukan perubahan itu artinya dia punya kepercayaan diri dong. Betul. Ya memang seorang pelatih kita harus punya kepercayaan diri. Apalagi gini, apalagi kalau kita bermain di kandang lawan. Otomatis kan kita harus bermain bertahan baru menyerang kan. Iya, gitu. Wajar itu. Ya, itu kan? wajar ya. Yang dilakukan Sintayong itu ngena banget. Awalnya dia main di defend dulu. Begitu dia menang bola, dia rebut, dia langsung attack. Dan dia bisa menempatkan pemain mana yang bisa dia untuk attack ini. Kasihlah dia pemain muda yang punya speednya bagus. Marcelino, kemarin sebelum ada
Liano ada Witan. Witan, waktu, iya. waktu dia betul. coba di Piala Arab. Asia ya. Iya, Piala di Arab Asia juga dua- main Witan. Ya, di Arab. Piala Asia juga. Piala Asia 23 kan iya. banyak kejadian dibuat oleh Sintayong. Ya. Betul ya. Itu benar-benar pelatih jenius. Kalau saya bilang itu benar-benar pelatih jenius gitu loh. Walaupun banyak orang yang mengatakan dia gak punya taktik. Betul. Kita jangan lihat itunya. Ya Tapi kita gak usah gubris juga. toh kita harus lihat dari Sintayongnya hasilnya. Ya nggak mungkin semua orang kan pasti dengan ujian apapun yang hasil akhirnya yang dilihat hasilnya kan. Hasilnya iya. Gitu. dilihat Bukan hasilnya. tim mana yang bagus. Kamu nggak mungkin orang tuh nanya tim mana yang bagus. Pasti ditanya tim mana yang menang. Ya tim mana yang menang, betul. Hasilnya seperti apa? Mudah-mudahan nanti lawan Cina hasilnya bagus, positif. Hasilnya bagus. Ya saya nanti juga ikut berdoa. Tapi Bang Peri, feelingnya dengan melihat sekarang perkembangan timnas yang sudah progresnya bagus, di mana-mana dibicarakan seperti ini. Tadi Bang Peri sudah mengatakan ada rasa bangga, ya kan? Harapannya ke depannya seperti apa sih? Kalau harapan kita semua ingin lolos ke Piala Dunia, tapi kita tentu juga ingin melihat bahwa permainan dari timnas ini konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Artinya bagi para pemain yang sekarang menjadi bagian dari timnas, selain juga mereka harus berlatih secara keras. Ya, Bang Peri sepakat gak sih kalau mental ini juga menjadi salah satu faktor nih? Karena kalau sekarang memang tujuannya udah ke atas terus, mental ini gimana sih bisa dijaga? Apalagi ini 2 pertandingan away loh. Yang pasti kalau di olahraga apapun yang diutamakan adalah mental bertanding. Yang ini. Apalagi sekarang nama Indonesia nih, timnas Indonesia nih, di negara mana aja pasti ada yang ngomong Indonesia good, ya kan, Indonesia bagus, lawan Bahrain Indonesia ini dicurangin. Banyak pembicaraan lah gitu, tapi pembicaraan yang positif gitu. Ini harus dipertahankan sampai kita nanti lolos ke Piala Dunia. Apalagi nanti kalau ini kita lolos Piala Dunia, nggak tahu saya beritanya ini, nggak tahu saya beritanya, gitu. Tapi banyak juga Bang yang iri. Negara-negara lain banyak juga yang iri. Dan mereka justru khawatir kalau Indonesia bisa lolos. Karena akan menjadi kekuatan baru kita di Asia. Ini kan yang iri kan tim yang nggak lolos. Kan? Iya, tim yang nggak lolos. Kan? Tim yang sakit hati. Iya, sakit hati. Ya, seperti tetangga kita Malaysia. Iya. Ya kan. Dia bangga-banggakan dia punya olahraga pesta apa itu nggak tahu saya. Kemarin juara dia kan. Oh, yang turnamen. Iya, turnamen. Mungkin, itu kan hanya turnamen sifatnya kan. Kita di penyisian Piala Dunia. Ini kelas dunia coy. Ya kan? Bukannya kaleng-kaleng ini. Iya, bukan kaleng-kaleng. Artinya mental harus dijaga. Inilah yang kita butuhkan. Jangan cuma mental ini langsung down lagi, gitu loh. Jadi mental ini harus benar-benar dipertahankan, gitu loh. Jadi ada peran psikologi juga dong. Ada peran dari official timnas juga dong yang harus menguatkan psikologi itu para harus pemain. ada dong. Harus ada. Ya biasanya kan setiap pemain itu biasanya kalau ada tim psikologinya kan sebelum main kadang-kadang kita 4 mata ngobrol gitu ya. Ya ngobrol mungkin ada masalah apa nanti di keluarga, ada masalah apa itu kan harus dilakukan karena ada pun sesuatu masalah yang ada di mana jangan dibawa kita kerja di lapangan. Di lapangan. Ya kan. Itu nanti sebenarnya di kita banyak terjadi begitu. Ada masalah di luar di lapangan dibawa. Ya, jadi itu kadang-kadang suka protes wasit, yang ribut, yang ngikut pemain itu kadang-kadang itu masalah itu bakal ke lapangan. Jadi fokus ke pertandingan. Yang pastinya itu. Oke. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa timnas kita sebetulnya ada yang namanya peluang, bukan kepastian loh teman-teman ya, tapi peluang untuk lolos ke Piala Dunia dan kita kawal terus. Harus lolos kan? Harus lolos. Pokoknya harus lolos. Pokoknya dia timnas main di GBK lawan Bahrain, lawan Arab, lawan Jepang, ya kalau nggak salah, lawan betul. Cina nanti terakhir ya, 4 kali. Itu kalau dapat 3 poin semua, 12 poin. Udah lolos kita. Itu kan 4 kali 3 kalau kita menang itu di home, lawan Jepang sih berat, kita menang. Anggap aja lawan Arab Saudi, pokoknya lawan China, di grup ini nih. Dan Bahrain. Jepang sapu bersih. Udah pasti. Ya gitu. Pokoknya 3 kali, anggap aja kita 4 kali. 3 kali home nanti. 3 kali home. Itu sapu bersih lah. Sapu bersih harus sapu bersih. Kita ada peluang nanti untuk minimal ke round 4. Ya. Dan kita juga yang ngerjain kita nanti nih Bahrain, kita harus tunjukin sama dia. Lu ngerjain gua di kandang lu, nih gua kerjain. Giliran kita. Oke, siap. Oke, terima kasih kita banyak. Kita tunggu nanti Bahrain ini. Siap. Oke. Ini udah mulai emosian juga Bang Peri. Oke. Siap. Oke, makasih Bang Peri ya. Sudah datang ke studio Triple B. Mantap. Dan ini bukan yang pertama dan terakhir kalinya. Setelah ini akan ada lagi.
ya episode bersama Bang Peri. Tapi untuk saat ini perlu kita akhiri teman-teman karena waktunya sudah melewati 40 menit. Jadi Bang Peri, sebelum tutup, saya biasa mengatakan slogan. Bang Peri ikutin ya. Apa itu? Oke? No hate, No hate, no politik, no politik, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Horas.